Hai semuanya, hari ini aku ngajak kalian untuk jalan-jalan ke lokasi syuting Deg-Degan. Jadi nanti malam aku bakal bernelusuran di program Deg-Degan dan ini kita bernelusuran sore dulu, Cong. Oke. Lo tau nggak kira-kira ini tempat apa? Nggak tahu ya, belum pernah ya? Gue belum pernah kesini dan jujur ini serem banget. Apa sih ini dulunya tuh? Jadi ini adalah rumah sakit paru-paru. Artinya memang rumah sakit di mana banyak pasien dengan kondisi yang kronis yang dibawa di sini pada zaman kolonial Belanda yang dibangun di awal tahun 1900 awal. Jadi kayak 1900 belasan itu ini pertama kali dibangun. 1919 ini dibangun pertama kali dengan bentuk yang bukan melebar tapi lurus, memanjang ke belakang. Kayak gitu, maksudnya kayak lurus ke sana Bangsalnya itu gitu. memanjang ya. Okay. Tapi emang ini masih banyak banget ornamen asli dari rumah sakit pembangunan di zaman Belanda. Dan ini juga sempat dijadikan lokasi syuting untuk sinetron yang lumayan panjang. Terus juga pernah menjadi markas TNI sampai akhirnya benar-benar kosong total. Dan sekarang sudah kosong sudah puluhan tahun. Ratusan mungkin ya, ratusan tahun malah. Udah bener-bener kosong. Serem banget sih, maksudnya ini luar biasa. Tempat yang menurutku juga gokil, mungkin ntar malam nggak tahu bakal kayak gimana karena kemarin sempat chaos juga pas kita syuting lagi malam satu suro, dan ini juga kan baru tanggal 2 Dua suro. suro, iya. 2, nggak pakai suro juga. Oh, tanggal 2. Iya, tanggal 2-nya ya. Jadi sebenarnya kayaknya juga tetap ngeri-ngeri gitu. Terus juga aku hari ini mens hari pertama dan kita bakalan explore tempat ini. Aku juga mau ngajak kalian buat explore tempat ini. Yaudah, ikutin ya. Pokoknya ikutin aja keseruan kita, bukan gak seru sih sebenarnya ini. Keseraman kita dari kita. Duo ringgit. Tapi emang gokil tempatnya. Jadi kita mau explore dan mau ngeliat sebenarnya masih ada nggak sih makhluk-makhluk Belanda asli di sini dan apa tujuan mereka? Mungkin semua jawabannya bakalan ada di program Deg-Degan. Tapi aku mau ngajak kalian buat ngeliat tempat ini sore hari. So, pastiin kalian nonton vlog ini sampai selesai. Dan kalian penasaran gak sih? Karena kan tempat Belanda katanya. Apakah Marsha ada di sini atau Marsha kabur kemana-mana? Iya sih. Oke, yuk langsung aja kita explore. Yuk, bye. Oke guys, sekarang kita udah masuk di bagian toilet dan ini tuh cuma pembatasnya tuh bilik. Jadi ini untuk buang air kecil dan juga buang air besar. Dan sepertinya ini khusus putri atau putra. Kayaknya ini putri deh. Ini untuk ini putra. Ini untuk laki-laki. Tapi ya kondisinya seperti ini. Dan kali ini di tempat ini dipenuhi sama kuntilanak. Ada yang lagi di atas. Iya benar, di atas. Bahkan kakinya juga hampir kena ke kepala lo, Cong. Di atas kepala gue dong. Aduh, gue merinding gak berhenti dari sini. Hari ini Acok bener-bener gak bisa ngomong banyak dan menurutku ini lokasi Deg-Degan tergokil juga. Karena sebelumnya aku udah pernah datang explore sini juga. Cuma kali ini mungkin yang membedakan program Deg-Degan itu kita explore-nya sendiri. Timnya itu mengikuti kita di belakang. Jadi mimpin jalan tuh kita gitu, bukan kameramen. Energiku lumayan kekuras. Wah, lemes banget sih. Oke, jadi sebenarnya menurut lo gimana? Tadi kan kita sempat masuk ke ruangan-ruangan yang sebenarnya beberapanya itu menjadi set pesantren. Waktu itu untuk sinetron yang booming banget sih pada masanya ya. Rame ya, yang rame. Rame banget. Gue nonton pun, masa gue pernah nonton sinetron itu dan ini emang banyak banget kesamaan di sini. Ya, terus gitu. juga sebenarnya pada saat syuting itu pernah adanya kesurupan massal juga, kesurupan yang rame-rame gitu. Katanya juga gangguan. Karena memang dulu tuh kan pada nginep di sini. Ada tempat untuk nginepnya jadi base campnya gitu. Nah, mungkin makhluk-makhluk asli di sini juga kurang nyaman dengan kehadiran kita. Karena hari ini pun kita lagi kayak gini, ini di belakang lagi ada cewek yang rahangnya tuh turun ke bawah mangap gitu. Tapi ya udah. Tapi banyak nggak sih kayak maksudnya dari luar itu kan masa jalan besar ya, banyak misalkan korban-korban kecelakaan atau apa yang akhirnya kayak menempatkan ini gitu loh.
maksudnya dia jadi ketarik energi ke sini dan akhirnya berkumpul di sini gitu. Iya, benar. Justru emang rame banget sih, Cong. Maksudnya adalah di tempat ini bukan cuma didominasiin sama mereka aja, terus juga di sini juga banyak banget dari penunggu-penunggu yang lumayan positif, yang tidak mengganggu sama sekali, sampai ke yang benar-benar negatif. Makanya kalau misalnya ini kan bangunan di zaman 1919 sudah lama banget, jadi kalau makhluk-makhluk Belandanya aslinya emang udah rame banget. Apalagi masih banyak, dulunya tuh mungkin tertarik dengan kantong-kantong darah kayak gitu-gitu. Terus gue tuh mau nanya, ini kan banyak juga yang dominan jin dari luar ataupun dari tempat tersendiri gitu, tapi lebih mendominasi yang penunggu sini asli atau penunggu yang dari luar dia ketarik ke sini? Banyak makhluk-makhluk Belanda juga yang mungkin mereka itu menjadi sosok Belanda, yaitu dokter, suster dengan muka yang bule asli, tapi serem pucat gitu. Tapi banyak juga diisi sama makhluk-makhluk yang kepercayaan Indonesia seperti genderuwo perempuan. Terus juga tadi kita lihat ada cahaya api. Oke. Kelihatan jelas banget juga. Jadi menurutku sih emang rame ya. Nggak bisa dibilang ini cuma diisi sama makhluk-makhluk Belanda. Justru banyak banget sama makhluk-makhluk dari Indonesia nih yang kayak kuntilanak tadi. Terus juga banyak sosok anak kecil dan mereka tuh ngelihat badan kita tuh kayak pengen ikut nempel, makanya berasa berat, pengap. Itu karena bener-bener pada nemplok, jadi kayak pada nemplok aja gitu ngikutin. Makanya vibes-nya tuh kayak kita ngerasa pengap, panas, terus ya bener yang tadi Frisley bilang juga katanya kita ngerasa berat, bener, pundak pun ngerasa berat juga gitu kan. Tapi ada nggak sih, kan lu pernah kesini nih, ada nggak sih ruangan yang wah gila nih ruangan tuh paling serem gitu? Ada, dan sengaja nggak kita spill di YouTube ini. Ada ruangan belakang, itu bakal ada di penelusuran malam nanti. Itu tuh bekas jadi base camp pemain dulu, sekaligus musola. Tapi di dalam situ ada pocong besar dan juga ada makhluk yang meminta tumbal terus-terusan. Jadi menurut gue itu challenge buat gue sih malam ini, karena ini hari pertama gue mens. Oke. Jadi makin pada tertarik gak sih betul, jadinya? gue nggak tahu akan gimana nanti. Cuma yang jelas bakalan beda sih pasti. Karena ini udah vibes-nya juga udah dibikin kayak mas, jadi kayak kepikiran kayak gitu. Emang bener-bener deh tempat ini gokil. Nah kalau kalian mau nonton penelusuran malamnya, tonton malam ini tayang di GTV deg-degan jam 10:15 malam. Pastiin kalian nonton dari awal sampai akhir, karena cuma di program ini kita benar-benar membuktikan dengan cara penelusuran, membuka mitos ataupun fakta yang memang ada di tempat ini, dan nanti ada uji berani. Jadi kita lihat ya bakalan kayak gimana malam ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di next episode. Bye. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di ruangannya. Jadi balik lagi, kalau tadi suaranya sempat kayak agak-agak rame banget kayak gitu, karena hari ini lokasi syutingnya itu menarik, punya banyak cerita di bangunan yang dulunya menjadi rumah sakit paru di zaman kolonial Belanda yang dibangun di awal tahun 1900. Jadi 900-an itu ini dibangun menjadi rumah sakit yang dibangun dengan struktur yang memanjang ke belakang. Itu yang dia lihat, Cong. Jadi nggak yang kayak rumah sakit kayak Lebar, sekarang ya, yang iya. lebar jadi satu gedung. Per bangsal tuh beda-beda, antara ruang operasi, ruang rawat, beda-beda, bahkan kayak gitu. kamar mayat. Beda juga. Iya, tapi ada kamar mayat di sini pun disediakan. Ada di belakang sana juga. Jadi ini tuh sebenarnya sudah lama banget, benar-benar puluhan tahun banget udah kosong, dan sebenarnya di tempat ini juga pernah dijadikan lokasi syuting lumayan lama. Terus juga pernah menjadi markas TNI sampai akhirnya benar-benar kosong. Di samping sini udah ada sosok perempuan dengan mata bolong. Tadi juga sempat ada suara. Tadi kayak Oh, harusnya lo ragu banget. gue takut banget, Pris. Tadi jujur ya, pas pertama kali mau tag itu ada suara gitu. Coba lu intip dulu, ini kamar mandinya. Misi. Oke.
Gitu doang sih. Tuh. Menurutku sih sangat-sangat serem ya untuk sebuah kamar mandi. Tapi kirain tuh kamar mandi yang bakal memanjang gitu loh. Allah Akbar, apaan tuh? Ada yang apa? Kenapa? Terus gue kayak ditepak, denger nggak? Denger nggak? Pak. Terus gue ya dipak, kayak gituin. Kayak kita keluar dulu, kita cari kira-kira informasi apa lagi. Ini bakalan tayang penelusuran malamnya. Ini by the way sore, ini jam 5 sore, tapi seserem ini. Dan bakalan tayang nanti penelusuran malam, belok sini aja ya. Penelusuran malam itu tayangnya itu di programku dan Pasha, yaitu program deg-degan yang akan tayang di Global TV. Betul sekali. Karena jadwalnya aku ingetin di sini, nonton terus pokoknya. Itu penelusuran malam buat kalian yang kangen penelusuran malam. Allah Akbar. Denger nggak sih? Denger nggak? Denger nggak kamu? Ini masih sore loh. Ada suara duk. Iya. Oh, dari luar. Dari luar nggak sih? Nggak ada orang. Gak ada orang tapi Van. Itu duknya kayak kebangunan kita kan? Dan ini tembok. Tapi duk-duk itu kayak make alat atau kayak ditonjok tangan gitu Ini loh, tembok. yang deg-deg. Ini tuh dulu bekas kamar seperti kamar-kamar gitu. Jadi bangsal-bangsal ruangan. Dan tempat tidur, aduh. Nggak enak banget, jujur. Lihat itu. Ini bener-bener masih banyak ornamen yang asli. Ini tapi ini maksudnya ini dari dulu kah bangunan yang ininya loh, apa sih tembok-temboknya ornamennya? Dari dulu. Belum diubah sama sekali dari tahun awal dibangun berarti. Presley. Nah, dia setakut itu berarti ya. Coba kita explore lagi. Jujur loh, udah lama lo nggak penelusuran kayak gini. Coba Jujur kita ya. lihat Coba ke kita ruangan lihat ke yang ruangan ada di depan. depan. Nah, assalamualaikum. Pernah kebakar ya? Oh, ini kejadian Auranya beda banget ya sih? Padahal Jujur bener. ini sore dan masih lumayan ramai di depan tuh. Tapi pusing kepala gue. Dan ini cuaca tuh dingin ya, karena ini kan pertama balik lagi ini di daerah puncak, tapi kayak gue ngerasa ini tuh Panas, iya. mengap, panas. Padahal ini terbuka banget loh. Dan di belakang Acong persis ada pocong. Ada 2 pocong. Kenapa sih harus di belakang gue? Gak tau, kayaknya lo emang daya tarik pocongnya tinggi. Atau mungkin ini karena Hendrik ya. Nggak tahu juga, tapi menurut lo, Cong, tempat ini 1 sampai 10 berapa? Wah, ini kok bisa 11. 1 sampai 10 gue 11. Gue juga yakin ini sayangnya Fasya nggak ikut. Kalau ada Fasya udah ngibrit banget nih. Dia bakalan takut. Tapi emang paling serem tuh bekas-bekas rumah sakit nggak sih? Karena dia residu energinya masih aktif dan rata-rata menyimpan rasa sakit, kesedihan. Dan tempat-tempat kayak gini memang punya banyak cerita sebenarnya. Kayak di sini juga ada anak kecil, kayaknya anak kecil zaman Belanda deh. Rambutnya soalnya pirang banget. Pirang, ngelipat kakinya, ngebelakangin kita sih. Menghadap ke dinding. Oke. Apa? Kok udah dengar bisikan ya? Iya. Kok denger demi Allah gue merinding. Gue Tapi merinding, iya. gue merinding banget loh. Gue merinding banget. Lihat tangan gue. Udah gitu. Parah. Sudah. Tuh. Gue merinding banget juga lagi. Iya lagi. Udah pada bangun. Gitu. Tuh. Pada bangun semua tuh. Kedengeran dari pojok situ, Betul. dari lokasi yang Anak kecilnya baru ngomong tapi kayaknya pakai bahasa Belanda, jadi maaf aku nggak ngerti. Dan jujur hari ini Marsha mungkin lagi explore. Saat ini dia lagi nggak ada di samping kita berdua, Cong. Tapi Marsha takut nggak sih? Ini kan dia kan kayak selalu menghindari dengan hantu-hantu Belanda gitu. Apakah Marsha pergi dulu? Well sih ya, tapi menurut aku kayaknya nggak takut karena sebenarnya di tempat ini masih banyak yang mempunyai cerita dan berharap kita keluarkan. Dari awal kita datang tadi sebelum masuk gerbang, Van, gue ngeliat di depan mobil kita ada pantulan kayak cahaya api terbang, bola api. Jadi kayaknya memang residu energi di sini lumayan cukup kencang. Jadi gue nggak tahu deh nanti penelusuran malam bakalan kayak